kerjakan selama ini insya Allah akan makin baik, makin kuat, dan banyak yang kita bisa kerjakan sama-sama. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari Metropolitik. Elektabilitas moncer, AHY siap gandeng Anies Baswedan di kontestasi 2024. Pasca pemerintah menolak mengesahkan hasil KLB ilegal, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono semakin rajin keliling Nusantara. Dampaknya, elektabilitas Partai Demokrat bertengger pada angka 11,2%, berada di posisi kedua setelah PDI Perjuangan dengan elektabilitas 24%. Berdasarkan hasil survei Lembaga Pendidikan, Penelitian, Penerangan Ekonomi dan Sosial atau LP3IS. Imbas ini juga terlihat pada elektabilitas tokoh kandidat capres. Elektabilitas AHY mencapai 8,8%, menjadikan AHY satu-satunya tokoh non-pejabat publik yang masuk dalam 5 besar tokoh nasional dengan elektabilitas tertinggi. Memang yang namanya aji mumpung selalu digunakan dengan sebaik-baiknya oleh orang-orang yang memiliki kepentingan di dalamnya. Seperti anak Pepo yang aji mumpung namanya sudah banyak diperbincangkan. Sekalian saja bersafari biar lebih sering dibicarakan lagi. Apalagi terkait dengan tujuan dan keinginannya untuk melenggang di tahun 2024. Bahkan, tidak cukup ke para birokrat, AHY juga gencar mendatangi tokoh-tokoh publik eksternal partai. Bahkan baru-baru ini, AHY bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pertemuan yang bisa dikatakan sebagai penjajakan untuk 2024 itu dilakukan di Balai Kota DKI Jakarta Pusat Kamis 6 Mei 2021 sore. Pertemuan 1 jam tersebut menurut Anies dilandaskan atas rasa nostalgia sebagai sahabat dalam memikirkan bangsa. Anies Baswedan menuturkan diskusinya dengan AHY perihal berbagai tantangan yang dihadapi ibu kota. Anies pun mengapresiasi kepada seluruh jajaran Demokrat yang mau bekerja sama dengan pemerintah daerah. Selain itu, Anies berharap partai berlambang merah itu bisa bertambah kuat setelah menghadapi ujian di masa kepemimpinan AHY. Dari silaturahmi, sebuah kehormatan bagi kami di Pemprov DKI Jakarta. Kolaborasi yang kita kerjakan selama ini insya Allah akan makin baik, makin kuat, dan banyak yang kita bisa kerjakan sama-sama. Bahkan, AHY mengaku sering berkomunikasi dengan Gubernur DKI Jakarta tersebut untuk berdiskusi seusai Pilkada DKI Jakarta 2017 yang lalu. AHY mengaku sering menerima dukungan dari Anies dan juga sebaliknya, mendukung Anies untuk menjalankan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dengan baik. Keduanya juga menyebut pertemuan di Balai Kota DKI Jakarta tersebut tidak membahas terkait politik praktis untuk 2024. Sementara itu, pengamat politik Yunarto Wijaya justru menyebut jika pertemuan keduanya merupakan penjajakan politik menuju 2024 nanti. Yunarto menambahkan, jika kedua tokoh politik tersebut saat ini sedang getol untuk melakukan safari politik. Dia menyebut AHY Anies banyak dilihat sebagai simbol yang mewakili kekuatan oposisi setelah Prabowo melempem masuk koalisi pemerintahan. Tidak menutup kemungkinan duet Anies AHY akan muncul dalam Pilpres 2024 dengan modal elektoral yang mumpuni. Tidak hanya itu, Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Riset dan Analisis atau yang disingkat SUDRA, Fadli Harahap juga mengiyakan mengenai kemungkinan pertemuan dua kompetitor merebutkan kursi Gubernur DKI Jakarta 2017 yang lalu tersebut guna membahas Pilpres 2024 yang akan datang. Analisis politik UIN Jakarta itu juga menduga kunjungan AHY ke Balai Kota DKI Jakarta merupakan pesan bagi elit partai lainnya bahwa Partai Demokrat akan merangkul Anies sebagai kandidat di Pilpres nanti. Terlebih, Anies sendiri saat ini belum menyatakan sikap bergabung dengan parpol tertentu. Sikap inilah yang kemudian membuat parpol berkeinginan menggait Anies tak terkecuali Partai Demokrat. Bahkan, tidak mungkin dua tokoh politik namun dalam pertemuan tidak membahas perkara dunia politik. Apalagi sebelumnya sedang digaung-gaungkan Anies AHY menuju 2024 yang akan diusung oleh Demokrat dan PKS dalam ajang kompetisi tersebut. Seperti yang kita ketahui, jika dua partai tersebut hingga saat ini masih konsisten untuk berada di luar pemerintahan atau menjadi oposisi. Semoga informasi ini bermanfaat. Silakan tinggalkan komentar Anda. Jangan lupa like, share, dan subscribe.